masih punya waktu sedikit ya Pak ya. Masih kejebak macet. Masih kejebak macet. Untuk ditanya-tanya sama pengantin baru ini. iya. Konsultasi, silakan ambil. Bapak, Pertama Ibu siapa yang izin mau tanya baca? Ya, aku pertama ya. Ya. Sebaiknya sebagai istri percaya aja dan nggak usah cari-cari penyakit dengan posesif dan cek HP suami apa nggak apa-apa kayak gitu. Kalau sengaja ngecek nggak boleh, tapi istri berhak tahu kodenya, begitu pula sebaliknya. Jadi untuk kepentingan emergency, tapi ya kalau misalnya handphone kita mati, pinjam sebentar dong gitu. Tapi nggak sengaja ngecek, bukan karena curiga ya. Curiga enggak. Tapi nggak ada rahasia aja gitu. Iya betul. Ilmu baru nih ya. Oke. Kamu tahu nggak kode ininya dia? Tahu. Kau tahu ya? Kode ATM tahu. Oh, kode ATM. Ya, itu yang penting. Lanjut ya. Iya. Happy deh. Kata orang 5 tahun awal pernikahan itu akan penuh dengan perjuangan. Gimana sih caranya bertahan dan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah di 5 tahun awal pernikahan? Nah tuh. Sebenarnya sih nggak hanya 5 tahun pertama, tapi orang jadi lebih yakin sama hubungan karena 5 tahun aja bisa, kenapa nggak lanjut? Nah tapi kalau di awal-awal ya pertama kalau bisa jangan pernah gini, kalau udah sebel ada berantem itu pasti seakan-akan semua yang dilakuin salah semua. dari yang sebelah sana gitu. Jadi nggak boleh gitu. Harus yang dilawan diri sendiri. Harus bilang kesalahannya tuh isunya cuma satu ini doang. Jangan dibeleberin ke yang lain. Karena kalau dibeleberin ke yang lain pasti jadi mikirnya ini bisa jalan apa enggak gitu. Nggak boleh ungkit-ungkit yang lain-lain berarti ya? Kalau kita yang jadi dalam posisi Kalau ini, cowok nggak tapi boleh. sebenarnya cara paling gampang adalah kalau kita yang salah, ya sudah lah. Minta maaf aja. Iya, udah gitu aja. Wah itu bapak-bapak semua catat ya kata Pak Emil ya. Kalau laki-laki yang salah ya udah minta maaf aja. Tapi itu bagus sih. Misalnya ada satu perbuatan mungkin yang kurang serak, ya itu aja yang dibahas. Oke. Gak usah kemudian ditumpuk dengan yang lain, seolah-olah semuanya jelek, lupa sama yang baik-baiknya gitu ya. Tapi catatan tadi yang kata Kak Arumi kan, yang boleh mungkin semuanya cewek doang. Iya. Kan? Kalau cowok nggak boleh. Oke. Cewek selalu benar. Oke, Rara silakan. Kebiasaan buruk pasangan itu bisa dia perbaiki nggak sih setelah sudah menikah? Pick your fight kalau menurut aku. Pick your fight. Pick your Pilih-pilih. fight. Pilih-pilih yang mana yang mau kamu toleransi, mana yang kamu nggak toleransi. Karena ketika kita menikah, jadi pas kita pacaran ternyata kita memberikan versi terbaik dalam diri kita ke pasangan. Ketika sudah menikah kan kita ketemu 24 jam ya. Jadi mau nggak mau sisi-sisi yang buruk dari kita pun kelihatan. Yang tadinya kelihatan sedikit, ketika kita udah menikah, biasanya sulit untuk merubah orang. Jadi pick your fight. Ada beberapa misalnya yang nggak bisa kamu toleransi, itu omongin baik-baik mas, ada kebiasaanmu yang ini, aku nggak bisa kayaknya kalau gini, boleh nggak? Tapi kayak tadi kan aku bilang kan, mas kalau baju kotor atau handuk, tolong taruh di keranjang kotornya, jangan di situ. Nah itu sesuatu yang aku bisa bahas karena aku udah toleransi. Karena aku udah komplain ke sifat yang lainnya yang mungkin mas aku nggak bisa kalau suruh gini. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kita bisa, kan namanya orang dari sendiri-sendiri, ini kan harus berbagi space, berbagi ruangan untuk bisa saling berbagi gitu kan. Jadi harus bisa respect satu sama lain. Wah, Antara memberi nasihat sama curhat. Sekaligus ya. Berat banget suaminya artinya tuh ya. Pak Emil Barumi, terima kasih banyak sudah sharing, sudah hadir. Masya Allah, aduh, Rara juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bersama kami hari ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat, ada banyak hiburan juga ya. Kapan lagi kita bisa denger nih secara live Pak Emil nyanyi lagu Korea hari ini ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rubrik.